Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Kaset sepeda memiliki variasi yang sangat beragam, mulai dari jumlah speed, kerapatan gigi, top dan low sprocket, hingga teknologi yang diterapkan masing-masing pabrikan. Kadang-kadang membuat kita bingung memilih yang mana. Aturan praktis untuk memilih kaset sepeda yang tepat adalah semakin kecil jumlah gigi top sprocket, semakin cepat. Semakin besar jumlah gigi low sprocket, semakin bagus di tanjakan. Semakin kecil selisih gigi sprocket terbesar dan terkecil, maka semakin mulus perpindahan gigi. Memilih rentang gear rasio yang kecil harus dibayar dengan jumlah gigi yang lebih sedikit pada sprocket terbesar, yang akan menurunkan kemampuan kita menghadapi tanjakan yang curam atau di medan yang berat. Jadi, apakah ada sweet spot yang menentukan kaset ideal untuk kita? Mari kita telusuri lebih mendalam. Memahami kaset. Istilah kaset sama dengan cockset, atau dalam istilah Sheldon Brown, cluster adalah kumpulan beberapa sprocket atau cock atau gear atau roda gigi yang menempel pada hub di roda belakang. Cockset bekerja dengan pemindah gigi atau derailleur belakang untuk memberikan beberapa rasio roda gigi yang berbeda. Kaset datang dalam dua jenis, freewheel dan kaset. Kaset merupakan perkembangan terbaru. Meskipun kaset dan freewheel melakukan fungsi yang sama dan terlihat hampir sama saat dipasang, keduanya memiliki perbedaan mekanis yang penting dan tidak dapat dipertukarkan. Jenis kaset sepeda bervariasi, terutama tergantung kepada jumlah sprocket dan jumlah giginya. Dari segi jumlah sprocket, kita mengenal kaset 7 speed, 8, 9, 10, 11, atau 12 speed. Jadi yang disebut dengan kaset 7 speed adalah kaset yang memiliki 7 buah sprocket. Kemudian, bila jumlah sprocket roda belakang dikalikan dengan jumlah chainring depan, hasil perkalian ini dikenal sebagai speed sepeda kita. Misalnya kaset yang kita gunakan adalah kaset 7 speed dan crankset yang kita gunakan memiliki 3 buah chainring atau gear depan, maka sepeda kita memiliki 21 speed. Apakah jumlah speed ini menentukan kecepatan sepeda atau kemampuan menaklukkan tanjakan? Tidak. Yang menentukan kecepatan atau potensi kecepatan dan kemampuan di tanjakan adalah perbandingan jumlah gigi depan yang dipilih dengan jumlah gigi belakang yang dipilih. Hasil perbandingan ini kita kenal dengan istilah gear ratio. Saya menggunakan kata potensi di sini, maksudnya sepeda siap untuk kecepatan tersebut. Tetapi apakah sepeda bisa melaju dengan kecepatan tersebut bergantung kepada kekuatan kita mengayuh pedal. Semakin besar gear ratio, maka semakin besar potensi kecepatan sepeda kita. Semakin kecil gear ratio, maka semakin mudah kita menaklukkan tanjakan. Tetapi speed kaset 7 hingga 12 speed mencerminkan kerapatan gigi. Semakin besar speed dan semakin kecil selisih gigi, maka dapat dipastikan semakin rapat selisih gigi kaset. Semakin kecil perbedaan gigi kaset, maka semakin mulus perpindahan gigi. Hal ini dapat kita pahami, perbedaan diameter sprocket tidak terlalu jauh, sehingga rantai tidak terlalu sulit untuk berpindah. Nah, dari uraian ini, setidaknya ada 2 fungsi kaset, yaitu menghadirkan gear rasio tertentu dan perpindahan gigi yang mulus. Kaset untuk kecepatan. Semakin sedikit jumlah gigi sprocket dan semakin besar jumlah gigi chainring, maka semakin besar gear rasio yang dihasilkan. Gear rasio yang besar memungkinkan kita untuk mengayuh sepeda dengan kecepatan yang tinggi. Kecepatan adalah hasil perkalian gear rasio, keliling ban, dan cadence atau putaran pedal per menit. Sedangkan gear ratio
adalah perbandingan jumlah gigi depan dengan jumlah gigi belakang. Misalnya sepeda jalan raya dengan ban 700 kali 28C memiliki keliling ban 2,13 meter. Bila kita menggunakan chainring depan 50T dan sprocket belakang adalah 10T, maka gear rasio kita adalah 5. Dan bila kita mengayuh sepeda dengan cadence 80 rpm, maka kecepatan kita adalah 852 meter per menit atau 51,12 km per jam. Dan harus diingat, kecepatan erat kaitannya dengan power. Kecepatan 51,12 km per jam hanya bisa terwujud bila kita memiliki power sebesar 624,06 watt. Kaset untuk tanjakan. Semakin kecil gear rasio untuk sepeda yang sama, maka semakin ringan kayuhan. Atau dengan kata lain, semakin kecil power yang kita butuhkan. Semakin curam tanjakan, maka semakin besar power yang kita butuhkan untuk kecepatan yang sama. Dan semakin rendah kecepatan, maka semakin kecil pula kebutuhan power yang harus kita kerahkan. Untuk mendapatkan gear rasio yang kecil, kita harus mencari kaset dengan low sprocket yang memiliki jumlah gigi paling banyak. Low sprocket adalah sprocket dengan jumlah gigi terbesar di kaset. Jadi, bila kita membandingkan kaset 1123T dengan kaset 1134T untuk chainring yang sama, kita bisa menyatakan bahwa kecepatan kedua kaset sama, tetapi ringan beratnya kayuhan di tanjakan lebih unggul 1134T karena memiliki low sprocket yang jumlah giginya lebih banyak. Bila kita bersepeda di tanjakan dengan gradien 5% dengan spesifikasi ban 700 kali 28C, cadence 60 rpm, chainring terkecil 34T, maka kaset 1123T membutuhkan power 127,42 watt. Sedangkan kaset 1134T membutuhkan power 83,9 watt. Hanya butuh 66% dari power 1123T. Kaset untuk perpindahan gigi. Berarti kaset yang ideal adalah kaset dengan potensi kecepatan tinggi dan kemampuan di tanjakan yang lebih bagus, atau dengan kata lain, memiliki top gear rasio tertinggi dan low gear rasio terendah. Kondisi ini dalam istilah sepeda adalah rentang gear rasio. Rentang gear rasio adalah perbandingan antara low sprocket dengan top sprocket. Misalnya kaset 1123T memiliki rentang gear rasio 209%. Sedangkan kaset 1134T memiliki rentang gear rasio 309%. Kaset dengan rentang gear rasio yang besar belum tentu ideal untuk kita. Karena ada satu faktor lagi yang harus dipertimbangkan, yaitu kerapatan gigi. Semakin rapat atau semakin kecil selisih gigi antar sprocket, maka akan semakin mulus perpindahan gigi. Misalnya antara sprocket 13T dengan 14T, ini memiliki kerapatan sebesar 8%, sedangkan antara sprocket 13T dengan 15T memiliki kerapatan 15%. Kerapatan antara sprocket 17T dengan 19T 12%. Berbeda dengan kerapatan sprocket 19T dengan 21T 11%, walaupun memiliki selisih gigi yang sama 2T. Semakin besar speed kaset untuk rentang gear rasio yang sama, maka akan semakin rapat kaset. Kerapatan kaset dihitung dari persentase selisih jumlah gigi antar sprocket, bukan angka mutlak. Misalnya untuk kaset 1125T 227%, tetapi berbeda speed akan menghasilkan kerapatan yang berbeda. Kaset 1125T 11 speed memiliki kerapatan yang kecil 6 hingga 9% untuk sprocket ke-1 hingga ke-7 dari top sprocket. Sedangkan kaset 9 speed kerapatan yang kecil 8 hingga 9% hanya terdapat di sprocket ke-1 hingga ke-3. Kaset dengan rata-rata kerapatan yang kecil menghasilkan perpindahan gigi yang mulus. Perpindahan yang mulus bila kita bersepeda dengan kecepatan tinggi di jalan datar akan sangat membantu karena ketika berpindah gigi tidak terlalu banyak tenaga yang terbuang.
Dan ketika ditanjakan, perpindahan gigi yang mulus akan sangat menghemat tenaga dan keawetan komponen. Rantai yang berderak ketika berpindah gigi ditanjakan bukan bunyi yang merdu. Jadi, pilih kaset yang mana? Hanya ada dua kondisi yang perlu kita perhatikan: melaju di tanjakan dan kecepatan di jalan datar. Bila kita lebih banyak bersepeda di jalan datar dan kebugaran kita bagus, power tinggi, pilihan kaset dengan rentang yang kecil akan lebih bagus. Memilih 1123T 209% jauh lebih bagus dibandingkan memilih kaset 1125T 227%. Tetapi bila kebugaran kita termasuk rata-rata, power antara 100 hingga 150 watt, dan hanya bersepeda di jalur datar, pilih top sprocket yang lebih besar untuk speed yang sama. Misalnya ada dua kaset 9 speed, 1225T dan 1425T, maka bagi pesepeda dengan power yang kecil, memilih 1425T akan lebih menguntungkan. Misalnya crankset 5034T dipadukan dengan 1225T untuk top speed 42,6 km per jam membutuhkan power 377 watt yang sulit diwujudkan bagi pesepeda dengan power rata-rata 150 watt. Sedangkan untuk kaset 1425T membutuhkan power 248 watt yang selisihnya tidak terlalu jauh, masih bisa dikayuh dalam durasi yang pendek. Sedangkan kemampuan ditanjakan untuk kedua kaset tersebut sama karena low gear rasionya sama. Bila kita membandingkan rentang gear rasio 1225T 208% dan 1425T 179%, seolah-olah 1225T lebih unggul rentang gear rasio besar. Tetapi sebenarnya 1425T jauh lebih unggul karena memiliki kerapatan yang lebih kecil. 1425T memiliki jumlah sprocket yang lebih banyak untuk kerapatan yang kecil, sprocket ke-1 sampai dengan sprocket ke-6, dibandingkan 1225T, sprocket ke-1 hingga ke-4. Dan bila jalur bersepeda kita adalah jalur tanjakan, memilih kaset dengan low sprocket besar adalah pilihan utama. Bila kebugaran kita bagus, pilih kaset dengan rentang gear rasio yang besar. Sedangkan bila power kita rata-rata, utamakan low sprocket yang paling besar dan abaikan top sprocket. Misalnya bagi pesepeda yang bugar dan kuat, menghadapi pilihan 1125T atau 1225T, pilih 1125T. Tetapi bagi pesepeda dengan kebugaran rata-rata, 1225T adalah pilihan yang ideal walaupun rentang lebih kecil. Kesimpulan, bagi pesepeda dengan orientasi kecepatan dan kebanyakan bersepeda di jalan datar, cari kaset dengan persentase kerapatan yang kecil atau rentang gear rasio kecil dan top sprocket dengan jumlah gigi yang paling kecil, misalnya 1123T. Bagi yang menyukai kecepatan dan diselingi tanjakan, pilih kaset dengan rentang gear rasio terbesar dan speed terbesar agar kerapatan lebih bagus, misalnya 1128T. Bagi pesepeda yang kebanyakan bermain di tanjakan, utamakan memilih low sprocket yang besar dan top sprocket yang besar agar rentang gear rasio tetap sempit, misalnya 1428T. Bagi pesepeda rekreasi, pilihan kaset yang paling ideal adalah rentang gear rasio sempit dengan top sprocket besar, misalnya 1425T. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.